kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 216 hingga bab 221. Bab 216, Huang Ling'er yang berduka. Hari itu, seorang teman sekelas meneruskan berita itu kepadanya dan juga mengirimkan foto-foto teman sekolah yang menyalakan lilin dan karangan bunga di tempat Huang Ling'er terjatuh. Ternyata di bawah sini. Jiang Tian akhirnya mengerti mengapa dari bawah tadi dia merasakan gelombang kesedihan dan kepedihan yang tak terkendali. Pada saat ini, Jiang Tian memperhatikan banyak bekas luka di pergelangan tangannya yang berada dekat arteri tangan kanan, dan mengerti bahwa sebelumnya dia memang pernah mencoba bunuh diri. Aku tidak tahu berapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang dia alami waktu itu. Bagi seorang gadis muda seperti dia, melihat sisi gelap sifat manusia sejak awal pasti merupakan pukulan yang menghancurkan. Jiang Tian menghela napas dalam hatinya, tidak bisa menahan munculnya jejak kesedihan dan rasa bersalah yang mendalam. Namun, Jiang Tian mengetahui lebih banyak tentang bunuh dirinya daripada kebanyakan orang. Dia bukan hanya kecewa padanya. Itu adalah sebuah pelanggaran. Setelah Huang Ling'er bunuh diri, dia menghubungi Ding Jiabi dan mengetahui bahwa pada Maret 2008, dia diserang oleh seorang tuan muda sulung dari Jinling. Dia bertahan dengan susah payah selama 3 tahun, tetapi pada akhirnya tetap tidak mampu menanggungnya. Dengan satu lompatan, dia mengakhiri hidupnya yang sengsara dan menyedihkan. Ingat tuan muda jahat itu? Namanya Nie Feng, bukan? Saat Jiang Tian memikirkan hal ini, kilatan niat membunuh melintas di matanya. Mendengar keributan, Huang Zihui segera keluar, menatap Huang Ling'er dan memarahinya. Apa yang kamu lakukan? Presiden Luo dan Ketua Zhang datang. Tamu terhormat seperti itu, bagaimana kamu bisa menyiram air ke kaki mereka? Huang Zihui bertubuh sangat pendek, bermulut lancip dan berwajah seperti monyet. Temperamennya sangat biasa, dan pakaiannya juga sangat usang. Jika Jiang Tian tidak kembali dari reinkarnasi, akan sangat sulit membayangkan bagaimana seseorang yang tampak seperti monyet kuning ini bisa memenangkan hadiah Nobel kedokteran di masa depan. Huang Zihui membungkuk dan meminta maaf kepada Luo Wen. Presiden Luo, saya benar-benar minta maaf. Ling'er pasti tidak melakukannya dengan sengaja. Monyet Huang, bagaimana kamu mendidik putrimu? Kami berbicara dengan Ketua Zhang di bawah cukup lama. Bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya? Jelas-jelas dia sengaja. Baru saja Huang Ling'er menyiram air hangat, tetapi sekarang sudah setelah tahun baru Imlek. Suhu sangat rendah, dan dengan cepat berubah menjadi air dingin. Melihat ayahnya keluar, Huang Ling'er juga mengambil baskom kaki itu, berbalik dan bergegas kembali ke kamarnya sendiri. Dia membanting pintu dengan keras. Pada saat ini, hati Jiang Tian tiba-tiba bergetar. Ayo, Presiden, mari kita ganti pakaian. Huang Zihui segera menarik Luo Wen masuk ke kamarnya dan mengganti pakaiannya. Istri Huang Zihui menyeduh sepoci teh jahe lagi untuk diminum Luo Wen, yang memulihkan sedikit warna wajahnya. Ketika Jiang Tian melihat ibu Huang Ling'er, dia menyadari bahwa kecantikannya diwarisi dari ibunya. Meskipun ibu Huang hampir berusia 40 tahun dan berpakaian sederhana, dia masih memiliki fitur wajah halus, alis anggun, dan kulit bermartabat. Hanya saja di antara alisnya tampak ada bayangan kekhawatiran yang tak tersembunyi. Jiang Tian melihat sekeliling ruangan. Di atas meja masih ada sisa sarapan, hanya 2 mangkuk bubur dan sepiring kecil sayuran asin. Tampaknya kehidupan keluarga Huang memang sangat sulit. Ketika pembicaraan dimulai, Zhang Wanqing menyampaikan maksud kedatangan mereka. Huang Zihui segera berkata dengan wajah penuh rasa terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan Anda, dan juga terima kasih atas dukungan Anda terhadap perkembangan industri pengobatan Tiongkok. Saya pasti akan bekerja keras dan tidak mengecewakan harapan Ketua Zhang. Luo Wen meminum secangkir teh jahe dan memulihkan sebagian tenaganya. Lalu dia memasang gaya sebagai presiden, menyilangkan kaki, dan tertawa angkuh. Monyet Huang, kesempatan ini tidak mudah didapat. Dalam 3 tahun, kamu harus menunjukkan hasil kepadaku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melaporkannya kepada Ketua Zhang. Jika kamu tidak menghasilkan apa-apa saat itu, bukan tidak mungkin kamu kehilangan pekerjaan laboratoriummu, bahkan tugas mengajarmu yang semula. Ya, Presiden Luo. Tenang saja, saya pasti akan bekerja keras. Huang Zihui menekan rasa muaknya dan menampilkan senyum menjilat. Di dalam kamar, jantung Huang Ling'er berdetak cepat dan tidak bisa tenang. Dia tidak menyangka akan bertemu pria yang paling melukainya hari ini. Namun, dia juga pernah memberinya kebahagiaan terbesar. Mendengar ayahnya berbicara begitu merendahkan diri, dia merasakan gelombang kepahitan dan rasa menyalahkan diri sendiri. Mengapa aku begitu tidak berguna?
Mengapa hanya karena ditinggalkan sekali aku menjadi depresi dan mencoba bunuh diri? Seharusnya aku lebih kuat. Jika bukan karena depresiku, ayah pasti bisa bertahan dalam penelitiannya dan menjaga harga diri serta martabat akademisnya. Sebelumnya, 3 makalah Huang Zihui telah mencapai tingkat akademik internasional tertinggi. Namun demi mengobati putrinya, dan juga melanjutkan penelitiannya sendiri, dia diam-diam menjual semua makalah itu kepada Luo Wen. Dapat dikatakan bahwa tanpa makalah Huang Zihui, Luo Wen pada dasarnya tidak bisa mempertahankan posisi presiden, bahkan tidak akan mendapatkan gelar profesor. Tiba-tiba, dia memeluk bantal beruang Teddy, dengan langkah ringan mendekati pintu dan mengintip Jiang Tian melalui celah pintu. Melihat Jiang Tian dengan tenang menyeruput teh seolah tidak terjadi apa-apa, ekspresi kebencian mendalam muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit kesal dan jijik. Ketua Zhang sudah mengatakan bahwa gaji peneliti paling dasar mereka adalah 200.000, tetapi dia hanya memberi ayah 200.000. Dia terlalu jahat dan licik. Bajingan ini, dulu memanfaatkan aku, sekarang menindas ayahku. Sama seperti dulu dia menipuku dengan kata-kata manisnya. Seharusnya aku tidak menyiram air itu, seharusnya aku menyiram minyak panas, atau asam sulfat. Namun tepat pada saat ini, Jiang Tian tiba-tiba berbicara dengan suara datar. Presiden Luo, sepertinya Anda salah paham. Kami tidak pernah menyetujui Anda sebagai direktur laboratorium. Apa? Wajah Luo Wen membeku. Dia memandang Zhang Wanqing dan berkata dengan alis berkerut. Saya presiden akademi kami, dan juga profesor paling berpengetahuan. Jika saya tidak memenuhi syarat sebagai direktur laboratorium, lalu siapa yang akan menjabat? Dia tertawa penuh penghinaan, apakah kita akan membiarkan monyet Huang yang menangani ini? Presiden Luo, Anda bercanda. Bagaimana mungkin saya bisa? Huang Zihui segera melambaikan tangan dan tersenyum. Saya tidak mengakui standar akademik Anda. Selama saya di sini, Anda tidak akan bisa menjadi direktur laboratorium. Jiang Tian menundukkan mata dan meniup daun teh di cangkirnya. Kurang ajar. Menurutmu kamu ini siapa? Dulu kamu hanya pecundang di akademi, sering salah masuk kelas dan gagal ujian. Sekarang kamu hanya peneliti biasa. Dengan dasar dan kualifikasi apa kamu mempertanyakan standar akademiku? Luo Wen murka, urat di dahinya menonjol. Dia menepuk meja, menunjuk hidung Jiang Tian dan memarahinya dengan marah. Terhadap dewa uang ini, tentu saja dia harus berhati-hati. Namun Jiang Tian hanyalah peneliti biasa di bawah Zhang Wanqing dan mantan muridnya. Jadi bagaimana mungkin dia memandangnya? Setahuku, semua makalah akademik Anda dibeli, atau ditulis oleh Profesor Huang ini. Jiang Tian menyeruput teh, ekspresinya tenang saat berbicara ringan. Luo Wen adalah orang aneh, serakah dan rakus hingga tidak menutup-nutupi apapun, membuat namanya terkenal buruk. Dulu, Jiang Tian dan yang lainnya adalah pembuat onar. Jika gagal ujian, Luo Wen akan memberi isyarat agar mereka memberi hadiah, lalu membocorkan soal ujian susulan. Jika tidak memberi, meskipun lulus ujian susulan, dia tetap akan membuat mereka tidak lulus. Selain itu, dia selalu memungut biaya untuk pemilihan kader mahasiswa, penerimaan pasca sarjana, dan pembagian beasiswa. Yang paling menjijikkan adalah Luo Wen juga suka melecehkan mahasiswa perempuan. Karena itu, Jiang Tian dan yang lainnya sangat membencinya. Bahkan beberapa tahun setelah lulus, mereka masih mengutuknya dalam obrolan teman sekelas, berharap dia segera ditabrak mobil dan mati. Jiang Tian ingat pada tahun 2011, ketika nama seorang gadis dipublikasikan secara daring terkait pelecehan seksualnya. Itu menarik perhatian media, dan Komite Disiplin Sekolah turun tangan menyelidiki. Berita korupsi akademik Luo Wen, korupsi, dan pelecehan terhadap guru perempuan akhirnya terungkap. Dia dipecat dari jabatan publiknya dan ditangkap oleh kejaksaan. Banyak mahasiswa tentu saja bersorak dan menyebarkan berita itu dengan antusias. Namun saat itu, Jiang Tian sudah berada dalam kesulitan besar dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia masih punya suasana hati memikirkan Luo Wen? Tetapi sekarang, ini terkait dengan penunjukan direktur laboratorium. Melihat dia begitu tidak hormat kepada Profesor Huang Zihui, Jiang Tian tentu tidak akan bersikap sopan. Mendengar itu, wajah Luo Wen menggelap, matanya memancarkan niat membunuh dingin. Dia terlebih dahulu berbalik menatap tajam Huang Zihui. Huang Zihui menundukkan kepala, wajahnya penuh ketakutan memohon, menggelengkan kepala menandakan bahwa dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Luo Wen mengambil keputusan, segera mengubah keterkejutan menjadi kemarahan. Dia menunjuk hidung Jiang Tian dan mengadu kepada Zhang Wanqing. Ketua Zhang,
Apakah Anda akan membiarkan karyawan Anda berbicara omong kosong seperti ini? Dia berani tidak menghormati saya berkali-kali, yang membuat saya meragukan ketulusan kerjasama antara perusahaan Anda dan rumah sakit kami. Jika dia tidak meminta maaf kepada saya, maka kerjasama ini dibatalkan. Meskipun Zhang Wanqing tidak tahu bagaimana putranya memperoleh informasi ini, dia tetap menjadi pilar dukungannya. Dia mempercayai setiap kata dan tindak tanduk Jiang Tian. Menghadapi ancaman Luo Wen, wajah Zhang Wanqing tidak berubah sedikit pun. Presiden Luo, sejujurnya, yang kami butuhkan adalah Profesor Huang Zihui, bukan institut Anda atau Anda sebagai Presiden Luo. Maka kerjasama ini kita lupakan saja. Apa? Luo Wen tercengang, tidak percaya. Kerjasama dengan kelompok Raja Obat yang bisa memperoleh 100 juta dana penelitian, adalah yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh Universitas Farmasi Jinling. Baginya, itu juga merupakan prestasi paling cemerlang sejak menjadi presiden. Jika kelompok Raja Obat benar-benar memilih untuk tidak bekerja sama, itu bisa menjadi pukulan besar baginya. Memikirkan itu, nadanya melemah dan dia tersenyum meminta maaf. Ketua Zhang, mohon maaf atas sikap saya yang terlalu impulsif. Tetapi Anda tidak bisa hanya berdasarkan kata-kata Jiang Tian untuk menyangkal standar akademik saya. Dia mencibir meremehkan, Anda bahkan tidak tahu, ketika bocah ini di Universitas Jinling, dia benar-benar pecundang akademik. Saya bahkan tidak tahu orang tuanya bekerja apa sampai bisa membesarkan anak bodoh seperti ini. Dan sekarang, dia malah menyelinap masuk ke laboratorium kelompok Raja Obat. Wajah anggun dan cerah Zhang Wanqing menggelap, aura wanita kuat sepenuhnya terpancar. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Hehe, Presiden Luo, sejujurnya, Jiang Tian adalah putra saya. Saya yang tidak mendidiknya dengan baik, jadi saya telah mengecewakan Anda." Bab 217, Air Mata Kesendirian. Sial. Apa? Jiang Tian. Itu ternyata putramu. Luo Wen tercengang, wajahnya pucat karena ketakutan. Benar. Laboratorium ini dibangun olehnya, dan apa yang dia katakan hari ini adalah apa yang aku katakan. Jika dia berkata kamu tidak bisa menjadi direktur laboratorium, maka kamu memang tidak bisa. Zhang Wanqing tersenyum tipis dan berkata ringan. Ketua Zhang, soal tadi saya hanya berbicara sembarangan, tolong jangan dimasukkan ke hati. Wajah Luo Wen langsung runtuh. Dia tidak lagi bisa bersikap arogan dan sombong. Dia berdiri, mengulurkan tangan ingin berjabat tangan dengan Jiang Tian, lalu tersenyum meminta maaf. Jiang Tian, tidak, Tuan Muda Jiang, Anda terlalu rendah hati. Anda bahkan tidak menyebutkan identitas terhormat Anda di sekolah. Kalau tidak, dulu saat di sekolah bukankah saya harus lebih menjaga Anda? Ayo, kita saling mengenal lebih baik. Jiang Tian bahkan tidak meliriknya. Luo Wen merasa canggung. Dia pura-pura mengangkat cangkir air dan tertawa. Tuan Muda Jiang, dulu di sekolah saya memang sedikit lebih banyak mengkritik Anda, tetapi itu juga demi kebaikan Anda. Saya harap Anda tidak menyimpan dendam dan jangan sampai memengaruhi kerjasama kita sekarang. Tenang saja, selama posisi direktur laboratorium diberikan kepada saya jamin dalam 1 tahun akan ada hasil. Gaji tahunan direktur laboratorium bahkan tidak bisa dibandingkan dengan peneliti biasa, sudah lebih dari 1 juta, 7 atau 8 kali lipat dari gaji Luo Wen sekarang. Bagaimana mungkin dia rela melepaskan potongan daging gemuk ini? Jiang Tian tetap tidak menatapnya dan berkata, sebenarnya, saya tetap menghormati dan berterima kasih atas disiplin ketat yang Anda berikan dulu, tetapi saya tidak merasa Anda memiliki kualifikasi untuk posisi ini. Saya sedang berbisnis. Luo Wen masih belum menyerah dan tertawa pahit. Lalu menurut Anda siapa yang punya kualifikasi menjadi direktur laboratorium ini? Profesor Huang Zihui. Apa? Saya menjadi direktur laboratorium. Huang Zihui langsung terpaku, tidak percaya. Selama bertahun-tahun, demi mengobati putrinya, dia telah menjual sebagian besar pencapaian akademiknya kepada Luo Wen. Beberapa makalah, meskipun diterbitkan atas namanya sendiri, tidak diakui oleh komunitas akademik karena bidang penelitiannya terlalu tidak populer. Namun sekarang, posisi direktur laboratorium dengan gaji tahunan 1 juta jatuh ke kepalanya. Dia benar-benar sangat gembira. Profesor Huang, saya percaya pada penelitian dan kemampuan akademis Anda. Saya juga percaya Anda pasti akan mencapai hal besar. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Jiang Tian berkata ringan. Sepertinya Anda memang sangat kekurangan uang saat ini. Saya akan membayar gaji 2 tahun di muka. Apa? Gaji di muka? Jika saya tidak memberikan hasil kepada kelompok Raja Obat,
Saya lebih buruk dari babi dan anjing. Huang Zihui sangat terharu hingga matanya berkaca-kaca. Baginya, gaji tahunan lebih dari 1 juta yuan dapat mengubah kondisi hidupnya sekarang dan membantu mengobati penyakit putrinya. Yang lebih penting, sebagai direktur laboratorium, dia bisa menjalankan penelitiannya sendiri dan mewujudkan ambisinya. Selama bertahun-tahun, dia tidak bisa mendapatkan dana untuk penelitian modernisasi pengobatan Tiongkok, bahkan sampai menghabiskan 2 juta untuk membeli banyak peralatan penelitian. Penyakit putrinya tidak diobati tepat waktu. Bahkan istrinya mengalami gangguan mental dan setiap hari bertengkar dengannya. Mereka hampir bercerai. Dapat dikatakan, demi penelitian akademiknya, dia rela menjual segalanya, bahkan martabatnya sendiri, hingga hampir menjual darahnya. Dia tidak terlalu terkenal di bidang akademik dan belum diakui dunia akademis. Pada usia 45, dia hanya seorang profesor madya biasa. Tak pernah dia sangka Jiang Tian akan begitu percaya padanya, menjadikannya direktur laboratorium, datang menemuinya di tengah kesibukan, bahkan membayar gaji lebih dari 2 tahun di muka. Itu benar-benar membuatnya terharu hingga tidak tahu harus berkata apa. Dia langsung menangis tak terkendali. Pria besar seperti itu duduk di sana menangis seperti anak kecil. Istrinya berdiri di sampingnya dan tidak henti-hentinya mengusap air mata. Melihat Huang Zihui menangis seperti itu, Zhang Wanqing juga sedikit terharu. Dia tersenyum dan menghibur. Profesor Huang, jangan bersedih. Kelompok Raja Obat kami pasti akan mendukung penelitian Anda di masa depan. Hari-hari Anda akan semakin baik. Jiang Tian menatap Luo Wen dan berkata ringan. Presiden Luo, saya ingin menjadi dosen di akademi. Bagaimana menurut Anda? Kata-katanya terdengar seperti diskusi, tetapi nadanya tanpa keraguan. Itu sepenuhnya sebuah perintah. Tatapannya juga dingin, seolah memandang semut dari tempat tinggi. Luo Wen begitu marah hingga hampir pingsan. Dalam hati Luo Wen mengutuk, kamu ini sampah yang tidak belajar dan tidak punya kemampuan, bahkan tidak bisa melafalkan Jin Fang, mau jadi dosen apa? Bukankah ini lelucon terbesar di dunia? Namun Jiang Tian adalah dewa uangnya, dia tidak bisa menolak. Dengan kepribadian Jiang Tian, jika tidak memenuhi keinginannya, Jiang Tian bisa saja memindahkan laboratorium ini keluar dari Universitas Farmasi Jinling dan memilih bekerja sama langsung dengan Profesor Huang Zihui. Begitu kelompok Raja Obat dipindahkan dari universitas, semua usahanya akan sia-sia dan tidak ada satupun prestasi yang bisa dia peroleh. Saat ini, dia hanya bisa menahan rasa jijik seperti menelan kotoran. Dia tersenyum lebar dan berkata, Tuan Muda Jiang, Anda adalah keturunan keluarga Jiang Raja Obat. Latar belakang keluarga Anda mendalam. Saya yakin Anda pasti memiliki dasar medis yang unik. Jangankan menjadi dosen, bahkan menjadi profesor tamu bagi kami pun lebih dari cukup. Kalau begitu jadilah profesor tamu. Kata-kata Jiang Tian hampir membuat Luo Wen meledak karena marah. Sialan, kamu benar-benar tahu cara memanfaatkan keadaan. Apakah kamu tidak tahu malu sama sekali? Kalau begitu kita bicarakan sampai di sini hari ini. Jiang Tian malas menatapnya lagi. Dia berjabat tangan dengan Huang Zihui sekali lagi lalu bangkit. Saya akan mengantar Anda. Wajah Huang Zihui langsung dipenuhi kegembiraan saat dia berdiri mengantar. Meskipun tidak melihat wajah cantik dan penuh kebencian Huang Ling'er, Jiang Tian tahu bahwa dia tidak akan bisa tetap tenang. Dia tidak tahu apakah dia bersembunyi di balik tirai dan melihatnya, atau masih membencinya dalam hati. Baru setelah mobil Passat hitam itu menghilang di tikungan, Huang Zihui kembali ke rumah. Begitu masuk, dia bertanya dengan kesal kepada istrinya. Di mana Ling'er? Dia sudah lama tidak keluar. Dia tahu dia salah, jangan memarahinya. Istrinya mencoba membujuk. Huang Zihui membuka pintu kamar putrinya dan melihat ruangan gelap gulita tanpa lampu dinyalakan. Dia berteriak marah. Kukira dengan mematikan lampu aku tidak akan memarahimu. Apakah kamu ingin berbuat sesuatu pada Presiden Luo atau pada Ketua Zhang? Dia meraba untuk menyalakan lampu, lalu melihat putrinya meringkuk di sudut dengan wajah penuh air mata. Tanpa peduli lagi untuk memarahinya, dia berkata dengan hati pedih. Aku tidak akan memarahimu. Tidak akan. Mengapa kamu menangis? Tidak ada yang memukulmu. Di kantor, Luo Wen melempar 3 cangkir berturut-turut dan mengutuk. Jiang Tian, kamu ini apa sih? Berani pamer di depanku hanya dengan 2 koin busuk. Dulu kalau bukan karena aku membiarkanmu lulus, kamu bahkan tidak akan mendapatkan kartu mahasiswa. Sekarang berani bersikap besar di depanku, kenapa dulu tidak seperti ini saat gagal dan memohon belas kasihan di depanku? Mendengar itu, sekretaris masuk dan bertanya. Ada apa, Presiden Luo?
Luo Wen menahan amarahnya dan duduk di kursi besar. Dengan senyum dingin, dia berkata, "Siapkan dokumen. Semester baru ini, Jiang Tian akan menjadi profesor tamu, ilmu kehidupan dan masa depan, di akademi kita." Hah? Dia bisa? Tidak usah banyak tanya. Cepat atur. Baik, Presiden Luo. Sekretaris pergi sesuai perintah. Luo Wen tertawa sinis sambil menggertakkan gigi. Jiang Tian, semakin tinggi posisinya, semakin keras jatuhnya. Profesor tamu adalah sesuatu yang hanya layak bagi tokoh terkenal dan pakar industri. Profesor tamu sampah sepertimu, aku khawatir tidak satupun dosen, profesor, bahkan mahasiswa di seluruh akademi akan mengakuinya. Tunggu saja mereka berkelompok menyerangmu. Meskipun dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Jiang Tian, dia bertekad untuk tidak membiarkan Jiang Tian hidup nyaman di Universitas Farmasi Jinling. Ini yang disebut strategi, kan? Aku benar-benar terlalu pintar. Luo Wen bersenandung kecil dengan bangga sambil berjalan keluar dari kantor. Dalam perjalanan kembali ke kelompok Raja Obat, ibu tidak bisa menahan diri bertanya. "Tian Er, kalau kamu ingin melakukan penelitian, lakukan saja. Mengapa harus menjadi profesor? Ini buang-buang waktu." "Ibu, apakah Anda ingat waktu saya masih di universitas? Ada seorang gadis yang bunuh diri karena saya." Jiang Tian terdiam sejenak, lalu berkata dengan tatapan mata rumit. "Aku ingat kamu, nak. Kadang-kadang." Ibu ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu. Ada sedikit teguran di matanya, tetapi mengingat Jiang Tian sudah berubah, pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menghela napas. "Waktu itu aku mencoba menghubungi gadis itu untuk memberi sedikit kompensasi, tetapi dia selalu menghindar. Gadis itu juga punya harga diri." Mata Jiang Tian memancarkan jejak kelelahan hidup dan berkata pelan. "Gadis itu adalah putri Profesor Huang Zihui." "Apa? Itu dia. Pantas saja dia menyiram baskom air itu. Jadi baskom air itu untukmu. Nak, kamu ini." Ibu menggeleng dan menghela napas, terlihat tak berdaya. Namun pada detik berikutnya, seolah tiba-tiba menyadari sesuatu, dia berkata dengan sungguh-sungguh. "Jiang Tian, ada hal-hal yang memang harus dilakukan. Kamu sudah memiliki King Er. Jadi meskipun kamu merasa sangat bersalah pada gadis itu, kamu tidak boleh memiliki pikiran lain." "Ibu, saya mengerti. Jangan khawatir." Jiang Tian mengangguk dan jatuh dalam lamunan. Seolah ada tangan tak terlihat dari takdir yang menarik mereka berdua kembali bersama, membuat dunia terasa begitu kecil. Namun Jiang Tian sekarang bukan lagi pemuda liar seperti saat di universitas. Dia memang berutang banyak pada Huang Ling Er, tetapi itu tidak berarti dia mencintainya. Dia sudah memiliki King Er, dan dia sangat bahagia serta puas. Tentu saja dia tidak bisa lagi memiliki hubungan intim dengan wanita lain. Tetapi karena dia telah berutang padanya di kehidupan sebelumnya, maka dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang, dia akan menghentikan tragedi itu terjadi dan membiarkannya menjalani hidup yang damai dan bahagia. Bab 218, mereka semua akan menyembahku. Ketika pengumuman pengangkatan Jiang Tian dipasang di situs resmi Universitas Farmasi Jinling, seluruh kampus gempar. Tak terhitung orang membicarakan profesor tamu yang baru saja datang ini. "Sudah dengar belum? Seorang profesor tamu muda datang ke Akademi Pengobatan Tiongkok. Katanya baru 25 tahun. Tidak mungkin. Profesor tamu itu biasanya punya posisi sosial sangat tinggi atau pencapaian akademik luar biasa. Kalau tidak, mana mungkin bisa jadi profesor tamu? Kenapa dia baru 25 tahun? Benar, aku lihat fotonya. Memang sangat muda. Jangan-jangan anak orang kaya generasi kedua datang untuk melapisi emas? Kalau begitu, aku harus pergi lihat." "Benar, aku juga mau ambil mata kuliah ini. Walaupun mata kuliah pilihan, kreditnya tinggi, mudah dapat sertifikat kelulusan nanti." "Begitu ya? Kalau begitu aku juga mau ambil." Begitulah, bahkan sebelum dia mengajar kelas pertama hari itu, hampir seluruh jurusan farmasi sudah tahu namanya. Hari-hari ini, kehidupan Lin Monong tidak berjalan baik. Awalnya dia sudah memperoleh gelar doktor dan memenuhi syarat untuk tetap di sekolah sebagai pengajar. Sekarang dia seharusnya menjadi dosen tetap. Namun wakil presiden yang awalnya menjadi pembimbingnya dipindahkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Yanjing, sehingga tidak bisa membawanya pergi. Dengan demikian, dia ditekan oleh Luo Wen yang memang berselisih dengan mentornya. Sekarang dia hanya dinilai untuk jabatan asisten saja. Apa yang harus kulakukan? Atau aku mengundurkan diri? Lin Monong mengerutkan kening, wajah anggunnya penuh kepahitan. "Monong, jangan khawatir.
Langit tidak akan mematikanmu. Beberapa dosen muda segera mendekat dan menghiburnya dengan lembut. Di antara semua dosen wanita di jurusan kedokteran, Lin Monong bisa disebut yang paling cantik. Bahkan beberapa profesor tua pun tak bisa menahan diri untuk melirik beberapa kali. Guru Lin, Jiang Tian datang ke akademi kita sebagai profesor tamu. Apa kamu tahu? Tiba-tiba Ding Jiabi bergegas masuk ke kantor pengajar Akademi Pengobatan Tiongkok. Dia menarik tangan Lin Monong dan berbicara dengan wajah penuh kebencian. Ding Jiabi seangkatan dengan Jiang Tian, juga sahabatnya, dan kini menjadi salah satu dosen di sekolah. Tentu saja, nilai akademik Ding Jiabi sangat bagus. Dia bukan mahasiswa Akademi Rende seperti Jiang Tian dulu, melainkan mahasiswa unggulan kampus utama Universitas Farmasi Jinling. Setelah lulus, Ding Jiabi melanjutkan studi pascasarjana dan memperoleh gelar magister. Sekarang dia sudah lulus dan tetap di sekolah untuk menangani pekerjaan administratif. Aku tahu, sedang melihatnya. Saat itu Lin Monong juga sedang menata pengumuman di situs resmi sekolah dan merasa sulit mempercayainya. Apa yang dilakukan Jiang Tian? Dia benar-benar datang ke sekolah menjadi profesor tamu? Bagaimana mungkin sampah seperti dia jadi profesor tamu di akademi kita? Bukankah ini kampus sudah gila? Ding Jiabi tiba-tiba berseru. Dia sangat tahu bagaimana Jiang Tian dulu mempermainkan dan meninggalkan Huang Ling'er. Menjadi profesor untuk apa? Jangan-jangan ingin memanfaatkan identitas tingginya untuk kembali menipu dan mempermainkan Huang Ling'er? Menjijikkan. Xiao Ding, ada apa ini? Profesor tamu apa? Karena teriakannya, semua orang di kantor menoleh dan membuka halaman web. Bukankah ini Jiang Tian? Di universitas dulu nilainya sangat buruk, bahkan belajar di Akademi Rende di bawah Universitas Farmasi Jinling. Seorang profesor madya berusia 40-an mengelus dagunya dan mengerutkan kening. Dulu dia sangat nakal. Setiap hari tidur di kelas. Akademi Rende sebenarnya hanyalah akademi swasta, termasuk akademi tingkat 2 di bawah Universitas Farmasi Jinling. Peserta ujian hanya perlu membayar biaya kuliah tinggi untuk bisa masuk. Yang belajar di sana umumnya generasi kedua kaya dan pejabat, suasana belajar sangat buruk. Para pengajar Akademi Rende dan Universitas Farmasi Jinling sebenarnya adalah tim yang sama. Akibatnya, sebagian besar dosen dan profesor di sini pernah mengajar Jiang Tian. Jadi upacara penyambutan yang disebutkan Presiden Luo Wen itu, ternyata untuk Jiang Tian? Ini benar-benar keterlaluan, seseorang berkata lesu. Dia juga tidak pernah sekolah pascasarjana atau doktor. Lulusan sarjana biasa saja datang ke Universitas Farmasi Jinling untuk mengajar. Seorang dosen lain melihat riwayat hidup Jiang Tian di situs resmi sekolah dan tercengang. Karena Luo Wen memang ingin mempermalukan Jiang Tian, riwayat hidupnya yang memalukan dipajang tanpa sopan santun. Sampah seperti ini, bahkan diatur khusus agar kita tidak mengajar hari ini untuk menyambutnya. Semua orang terdiam. Selain terdiam, tidak ada lagi. Dia begitu saja menjadi profesor tamu. Apakah tidak ada keadilan? Profesor tamu adalah jabatan akademik tertinggi di sekolah kita. Seseorang berseru dan memandang semua orang, menunggu respons. Benar saja, setelah teriakan itu, semua orang meledak. Wajah mereka memerah karena marah. Hemp, kita belajar tekun lebih dari 20 tahun, sarjana, magister, doktor. Sekarang berjuang berdarah-darah untuk posisi profesor madya. Lalu dia. Seorang profesor madya muda berkata dengan nada asam. Apa yang dipikirkan pimpinan? Bagaimana bisa begitu saja memberi jabatan profesor tamu? Seseorang menepuk meja dengan marah. Jatuh. Ini terlalu merosot. Bahkan Profesor Senior Lin Fengmian yang paling berpengalaman dan paling tinggi reputasinya di akademi menggeleng dan menghela napas. Pada saat itu, Jiang Tian masuk ke kantor didampingi Luo Wen. Luo Wen bertepuk tangan dan tertawa. Ini profesor tamu baru kita, Jiang Tian. Semua beri tepuk tangan. Dia yang pertama bertepuk tangan, tetapi yang merespons sangat sedikit. Hanya Lin Monong yang bertepuk tangan. Masih muda sekali, latar belakangnya apa? Sekolah kita jadi tempat generasi kedua kaya melapisi emas. Dulu nilainya buruk dan selalu gagal. Bisa mengajar apa? Tahu tidak apa itu kedokteran? Semua orang berbisik-bisik, memandang Jiang Tian dengan penghinaan. Jiang Tian tersenyum santai. Kita akan menjadi rekan kerja mulai sekarang. Semoga kita bisa sering berinteraksi. Presiden Luo, saya masih ada satu kelas. Permisi. Seorang profesor langsung berdiri dan pergi dengan wajah dingin. Oh, saya ada rapat akademik di luar. Saya pergi dulu.
Dosen lain juga pergi, tak lupa melirik tajam ke arah Jiang Tian. Apakah orang seperti ini layak membuang waktuku? Penyambutan macam apa ini? Aku juga pergi, anakku sakit. Maaf sekali. Beberapa dosen bahkan tak bisa mencari alasan yang masuk akal, sampai-sampai menyebut rumah kebakaran. Main kecapi sembarangan. Akhirnya bahkan Lin Fengmian tak tahan. Dia membanting cangkir teh stainless steel ke meja dengan suara keras. Dia bangkit dan berkata dingin. Suatu hari nanti, saya ingin bertanya kepada rektor, keterampilan apa yang dimiliki seseorang hingga bisa menjadi profesor tamu kita. Dalam sekejap, sebagian besar dosen dan profesor telah meninggalkan kantor. Sisanya saling berpandangan, suasana mendadak dingin. Melihat ini, Luo Wen dalam hati senang, tetapi di wajahnya pura-pura canggung. Profesor Jiang, maaf. Anda tahu sendiri, kelompok intelektual ini selalu bangga dan keras kepala. Presiden Luo, tidak masalah. Jiang Tian tersenyum malas. Nanti ketika saya mengajar, mereka semua akan menyembah dan memujaku. Begitu kata-kata itu keluar, Luo Wen dan staf pengajar hampir memelintir hidung karena marah. Bocah, tidak lihat reaksi semua orang? Bisa tidak sedikit sadar diri? Baiklah, saya menantikannya. Nanti saya akan mengumpulkan semua orang dan mendengarkan kuliah brilian Profesor Jiang. Luo Wen menahan jijiknya dan menepuk bahu Jiang Tian. Lalu dia memandang Lin Monong dan berkata, Monong, mulai sekarang kamu menjadi asisten Profesor Jiang. Hargai kesempatan langka ini untuk belajar. Luo Wen benar-benar menghancurkan orang, kejam sekali. Beberapa akademisi muda menggeleng dan menghela napas. Mengikuti kantong jerami berlapis emas seperti ini, pencapaian akademik apa yang bisa diraih Lin Monong? Namun Lin Monong justru mengangguk dengan wajah gembira. Baik, baik. Saya pasti akan bekerja sama dengan baik dengan Profesor Jiang. Beberapa dosen pria tercengang. Setelah berpikir sejenak, hati mereka tenggelam. Bocah ini mungkin generasi kedua kaya, pasti banyak uang. Jangan-jangan Lin Monong tertarik padanya? Setelah Luo Wen pergi, Lin Monong segera tersenyum manis, matanya menyipit. Profesor Jiang, saya antar Anda ke kantor untuk melihat-lihat. Dia menduga bahwa Tuan Jiang yang dilihatnya di Danau Poyang adalah Jiang Tian. Kali ini, aku akan menangkapmu dan lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Mengenai ini, Jiang Tian langsung setuju. Setelah keduanya pergi, beberapa dosen pria muda tiba-tiba memukul dada dan menghentakkan kaki, meratap. Selesai sudah, bocah ini pasti akan merebut guru Lin. Benar. Mahasiswa bisa jadi profesor tamu, keluarganya pasti sangat kuat. Pasti generasi kedua kaya. Guru Lin tidak akan bisa menahan pesonanya. Tidak, harusnya pesona uang. Ah, tak kusangka Guru Lin juga tak tahan godaan uang. Saat itu Ding Jiabi memandang seorang pemuda tampan dan berkata lembut. Li Lin Xuan, kamu dalam bahaya. Li Lin Xuan lulusan Universitas Kedokteran Tiongkok dan mendapat bimbingan dari Perhimpunan Dokter Kekaisaran Tembok Merah. Standar akademiknya sangat tinggi dan sudah menerbitkan beberapa makalah berbobot dari masa doktornya. Di Akademi Pengobatan Tiongkok, dia dan Lin Monong bisa dikatakan pasangan yang serasi. Namun melihat Lin Monong begitu antusias terhadap Jiang Tian, Ding Jiabi langsung mengkhawatirkan Li Lin Xuan. Menurutnya dia siapa? Aku tidak akan membiarkannya lama tinggal di jurusan farmasi. Wajah Li Lin Xuan menggelap, matanya menunjukkan kebencian mendalam, lalu dia pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Ding Jiabi tersenyum bangga, mengepalkan tinjunya di belakangnya dan berkata lembut. Profesor Li, berjuanglah. Aku menunggumu menunjukkan kemampuan akademismu dan memukulinya sampai giginya berjatuhan ke tanah. Bab 219, Klan Nie yang tersembunyi. Pada saat ini, Jiang Tian, ditemani oleh Lin Monong, sudah tiba di sebuah kantor independen di lantai 5 gedung administrasi Akademi Pengobatan Tiongkok. Kantor itu luas, lebih dari 100 meter persegi, mewah, jendela-jendelanya bersih dan terang, serta berbagai fasilitas kantor tersedia lengkap. Guru Lin, apakah Anda masih ingat Huang Ling'er? Jiang Tian duduk di sofa dan bertanya dengan nada acuh tak acuh. Tentu saja. Wajah Lin Monong membeku sesaat, tampak sedikit tidak wajar. Ia tersenyum kaku dan berkata, dia adalah putri dari Profesor Madya Huang Zihui. Selain itu, dulu dia juga kuliah di Universitas Kedokteran. Saya pernah mengajarnya beberapa mata kuliah. Bagaimana keadaannya? Tanya Jiang Tian. Setelah kejadian itu, dia sempat cuti 1 tahun karena depresi. Sekarang sudah kembali kuliah dan berada di tahun keempat.
Lin Monong menghela napas. Ini hadiah kecil. Berikan padanya. Jangan katakan aku yang memberikannya. Sambil berbicara, Jiang Tian mengeluarkan sebuah jimat giok pelindung diri. Jarang sekali kamu punya niat seperti ini. Setelah menerima jimat itu, Lin Monong terdiam sejenak, lalu bertanya, apakah kamu masih ingin melanjutkan hubungan sebelumnya? Bagaimana mungkin? Jiang Tian tersenyum tipis, aku sudah menikah. Apa? Kamu sudah menikah? Ada rasa kehilangan yang melintas di hati Lin Monong, lalu ia memaksakan senyum. Kalau begitu, itu bagus, karena itu juga cara untuk tidak menyakitinya lagi. Di Universitas Farmasi, setiap minggu Jiang Tian hanya mengajar satu mata kuliah. Ia akan berhadapan dengan seluruh mahasiswa jurusan farmasi, termasuk mahasiswa pascasarjana dan doktoral. Sebenarnya, Jiang Tian juga ingin mencari beberapa talenta dalam proses mengajar. Dengan demikian, posisi mengajarnya di Universitas Kedokteran pun resmi dikonfirmasi. Jiang Tian kemudian membawa semua makalah dan data eksperimen milik Huang Zihui, dan mulai meneliti bagaimana menggabungkan pencapaian akademisnya dalam modernisasi pengobatan tradisional Tiongkok dengan pengetahuan alkimia dan pengobatan yang dimilikinya. Meninggalkan Universitas Jinling, Jiang Tian mengendarai pasat yang diberikan ibunya, berkeliling mencari lokasi yang cocok untuk membudidayakan obat spiritual secara besar-besaran. Sebenarnya, formasi pengumpul spiritual yang didirikan di Sekte Shenong juga dapat menyediakan banyak bahan obat. Tetapi Jiang Tian tetap ingin secara pribadi membudidayakan beberapa bahan inti. Setelah mencari beberapa waktu, Jiang Tian akhirnya tiba di Gunung Forong yang berjarak 3 km dari pinggiran barat Jinling, dekat pemandian air panas Tangshan. Angin tersembunyi mengumpulkan air, 4 musim hangat seperti musim semi, energi spiritual nadi bumi sangat melimpah. Berdiri di puncak Gunung Forong, Jiang Tian menyipitkan mata dan mengamati lekuk tanah dengan saksama. Energi spiritual di sini sangat kaya, bahkan lebih tinggi daripada di sekitar puncak Singa dan Danau Sulaman. Dengan area beberapa ratus hektar, tempat ini benar-benar bisa dipasang formasi besar super, ditambah ladang obat. Kembali ke villa, Jiang Tian langsung menemui ibunya dan bertanya, Bu, bisakah membeli tanah di Gunung Macan tersembunyi itu? Setelah kembali ke Jinling, Jiang Tian tinggal di villa milik ibunya. Mengapa ingin membeli tempat itu? Keluarga kita tidak bergerak di bidang properti. Zhang Wanqing bertanya dengan bingung. Aku ingin menjadikannya ladang obat. Jiang Tian berkata, sebagai basis untuk grup Raja Obat kita. Tempat itu adalah kentang panas. Zhang Wanqing tersenyum pahit. Tahukah kamu bahwa orang kaya Jinling, Nie Changhai, juga sedang mengincar tanah itu? Pemandian air panas Tangshan adalah salah satu dari 4 tempat pemandian terkenal di Tiongkok. Sejak dinasti Selatan, banyak pejabat tinggi dan bangsawan suka membangun rumah peristirahatan di sini untuk berendam. Konon pada masa dinasti Selatan dan Utara, seorang permaisuri menggunakan air panas untuk menyembuhkan penyakit kulitnya dan dianugerahi gelar, mata air suci, oleh kaisar. Di era modern, Adipati Jiang sangat mencintai tempat ini, sehingga membangun villa, rumah tembikar, yang khusus digunakan oleh Adipati Jiang dan Nyonya Meiling sebagai villa pemandian. Hingga sekarang, tak terhitung orang mengincar tanah itu. Entah dibangun villa atau kompleks komersial, pasti akan menghasilkan keuntungan besar. Klan Nie dan aku memang benar-benar berjodoh. Mata Jiang Tian menyipit, kilatan niat membunuh melintas di dalamnya. Dari 3 keluarga besar yang pernah bertindak melawan keluarga Jiang, selain keluarga Chen dan keluarga San sebagai tangan hitam, yang lainnya adalah klan Nie. Di kehidupan sebelumnya, putra Nie Changhai, Nie Mingyuan, berusaha keras mendekati Ye Ziwei dan memperoleh banyak rahasia dagang. Bisa dikatakan klan Nie adalah musuh terdalam. Untuk waktu lama, Nie Mingyuan tampil sebagai pelamar Ye Ziwei. Siapa sangka sejak awal ia sudah berniat mencaplok grup Raja Obat? Ditambah informasi yang diperoleh di kehidupan ini, Jiang Tian semakin memahami semuanya. Nie Feng yang dulu memperkosa Huang Ling'er juga adik dari putra Nie Changhai. Benar-benar seperti pepatah, jika tidak bertemu, maka tak jadi musuh. Ya, kekuatan Nie Changhai sangat kuat, bisa masuk 5 besar di Jinling, bahkan menekan keluarga San dan keluarga Chen dari Balai 100 Herbal. Zhang Wanqing berkata lembut. Selain itu, ia memiliki hubungan baik dengan keluarga Chen dan keluarga San. Ketiga keluarga itu sudah membentuk aliansi bisnis. Bahkan ia dan San Lingyun dari keluarga San seperti saudara ipar. Keluarga San memiliki reputasi besar di Jinling, tetapi pada akhirnya hanya bekerja untuk Nie Changhai. Separuh proyek properti Jinling diinvestasikan oleh perusahaan Changhai milik Nie Changhai.
Properti keluarga San hanya bertanggung jawab pada konstruksi. Pemerintah kota Jinling pernah melelang tanah itu sesuai aturan. Banyak orang kaya dan modal besar mengincarnya, bahkan pernah menawar harga fantastis 100.000 per meter persegi. Namun Nie Changhai tidak mau menawar tinggi dan menekan semua orang kaya, sehingga tak seorang pun berani menaikkan harga. Sementara pemerintah kota juga tidak mau menjual murah kepadanya, sehingga tanah itu pun terkatung-katung dalam kebuntuan. Setelah mengatakan semua itu, Zhang Wanqing berkata, "Aku tahu kamu didukung banyak orang kaya, jadi tidak kekurangan uang. Tapi keluarga Jiang baru saja stabil, jangan menyerang terlalu cepat." Nie Changhai tidak mudah dihadapi, kedua putranya juga tidak. Nie Mingyuan licik dan penuh tipu daya, Nie Feng bahkan wakil presiden. "Bu, jika ingin memulihkan kekuatan dalam waktu sesingkat mungkin, aku harus mendapatkan tanah itu. Bagaimana mungkin Jiang Tian memandang figur kecil seperti Nie Changhai? Jika 2 miliar tidak cukup, aku akan mengumpulkan dana dari selatan 5 pegunungan. Beli saja. Di mata orang biasa, Nie Changhai orang penting, tapi di mataku, dia hanya semut." Kata-kata sederhana Jiang Tian membuat darah Zhang Wanqing bergolak. Matanya yang seperti burung phoenix menunjukkan senyum dingin. "Baik, Xiao Tian, ibu dengar kamu. Sekarang kamu didukung pihak atas, masih takut pada Nie Changhai kecil? Jika dia berani membuat masalah, itu mencari mati." Namun yang ibu katakan benar. Nie Mingyuan orang yang licik dan penuh tipu daya. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk mengingatkannya, agar dia tidak jatuh ke dalam malapetaka yang tak dapat diperbaiki. Jiang Tian memandang jauh dan menghela napas panjang. Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan Jiang Tian berjalan sangat tenang. Ia telah memperoleh data survei Gunung Forong dan sedang menyusun rencana formasi. Kadang ia bertemu Huang Zihui dan berdiskusi semalaman. Jiang Tian menjelaskan konsep desain tungku pil dan memintanya menggunakan material modern untuk menciptakan wadah reaksi. Namun pada saat ini, Universitas Farmasi Jinling diam-diam bergolak karena kuliah publik pertama Jiang Tian akan segera dimulai. Di bawah hasutan Luo Wen, seluruh Universitas Farmasi Jinling menyebarkan kabar tentang Jiang Tian, profesor palsu ini. Banyak mahasiswa yang memilih mata kuliah ini, setelah memahami latar belakang Jiang Tian, mulai mengeluh dan menyesal. Namun reaksi paling keras datang dari para profesor dan sarjana. Masing-masing diam-diam menahan diri untuk mempersulit Jiang Tian. "Gabbi, aku tidak memilih kelas ini. Kenapa kamu bersikeras datang ke sini untuk mendengarkan?" Di jalan setapak hutan di samping aula kuliah, Huang Ling'er yang mengenakan mantel merah berkata dengan murung. Jika dihitung, Huang Ling'er belum genap 19 tahun ini, tetapi sudah tampak matang dan cukup memesona. Tubuhnya tinggi dan ramping. Sweater ketat membungkus lekuk tubuhnya yang indah. Rambutnya digulung membentuk sanggul kecil, membuat lehernya tampak sangat ramping dan putih. Ia tidak memakai riasan, tetapi wajahnya semakin tampak bersih. Matanya lincah, dan temperamennya begitu murni seolah tak tersentuh dunia. Terutama di antara alisnya, ada kesedihan yang tak bisa dihapus, seperti adik perempuan Lin yang rapuh dan pemalu di taman besar, membuat orang tak mampu melupakannya. "Aku dengar profesor ini sangat muda dan sangat terkenal. Jadi aku mengajakmu melihat-lihat." Ding Jiabi sudah 26 tahun dan bekerja 3 tahun. Ia lebih dewasa, memakai riasan halus, bisa disebut pesona memikat. Sepanjang jalan, kedua gadis itu menjadi pemandangan paling indah di kampus. Entah berapa banyak mahasiswa pria yang menoleh hingga menabrak pohon. "Kamu masih bohong? Jelas ini ruang kelasnya." Hati Huang Ling'er bergetar, ia menjadi cemas. Sebesar apapun kebenciannya, sebesar itu pula cintanya. Ia tak tahu mengapa Jiang Tian tiba-tiba muncul dan bahkan menemukan ayahnya. Apakah ia masih ingin memeliharanya? Mungkin dulu motifnya bersama Jiang Tian tidak sepenuhnya murni, tetapi itu adalah hubungan pertama dalam hidupnya. Malam Natal itu terasa begitu indah, tetapi saat dikenang terasa begitu kejam. Tak lama kemudian mereka tiba di aula kuliah besar. Mata banyak mahasiswa pria di barisan depan langsung berbinar dan memberi tempat pada mereka. Setelah duduk, Huang Ling'er menoleh ke belakang dan terkejut. Mengapa begitu banyak orang? Bahkan Lin Fengnian, tulang punggung akademi, dan Profesor Li Linsuan juga datang. Aula yang bisa menampung 500 orang sudah penuh sesak, termasuk mahasiswa pasca sarjana dan doktoral. Bahkan beberapa profesor tua terkenal dan pimpinan akademi duduk di barisan belakang. "Heh, bukankah kamu selalu memikirkannya? Kali ini aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas sampah macam apa dia." Ding Jiabi mendengus dingin dalam hati, namun berkata manis di wajahnya.
Aku rasa tingkatannya sangat tinggi, semua orang ingin belajar. Aduh, dia sudah selesai. Kalau saja dia hanya datang untuk investasi laboratorium. Mengapa harus jadi profesor tamu? Mahasiswa dan dosen di sini tidak mudah dihadapi. Huang Ling'er tak bisa menahan sedikit kekhawatiran. Bab 220. Profesor palsu. Ia tahu bahwa nilai Jiang Tian dulu sangat buruk. Bahkan saat kuliah ia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk lulus ujian. Detik berikutnya, ia diam-diam mencemooh dirinya sendiri lagi. Ia justru mengkhawatirkan orang hina seperti dia, benar-benar sakit. Tak lama kemudian, Jiang Tian melangkah masuk ke ruang kuliah dan naik ke podium. Hal pertama yang ia rasakan adalah gelombang energi spiritual. Ia memindainya dengan kesadaran spiritual. Tatapan matanya yang dalam jatuh pada pergelangan tangan Huang Ling'er. Di sana ada banyak bekas luka, namun semuanya dibungkus sapu tangan sutra, dan untayan jimat giok itu juga terbungkus di dalam sapu tangan. Jiang Tian merasa lega. Ia memang tak pernah berharap semuanya kembali seperti dulu, tetapi setidaknya itu bisa mencegahnya terluka lagi. Namun saat ini, riuh diskusi terdengar dari bawah panggung. Ini profesor tamu kita? Bahkan lebih muda dari yang difoto. Iya, terlalu muda. Cek. Orang semuda ini bisa bicara apa? Aku menyesal mendaftar kelas ini. Banyak mahasiswa berbisik satu sama lain, berdiskusi tanpa henti. Untuk sesaat, suasana menjadi kacau dan sulit dikendalikan. Dulu aku satu angkatan dengannya. Nilainya sangat buruk, aku tahu itu. Dia gagal hampir setiap hari. Ding Jiabi menarik beberapa mahasiswa dan berbisik. Ia berada di bagian kerja mahasiswa dan cukup dikenal. Melihat ini, semakin banyak mahasiswa memandang Jiang Tian dengan jijik. Bahkan ada yang menepuk meja dan berteriak marah. Profesor tamu apa ini? Dia cuma binatang. Ding Jiabi, apa yang kamu lakukan? Huang Ling'er tampak tidak puas dengan kata-katanya dan menarik lengannya. Presiden Luo saja tidak peduli. Lin Monong tak tahan lagi dan menoleh pada Luo Wen. Setelah kelas ini selesai, kita adakan rapat evaluasi pengajaran. Luo Wen pura-pura tidak mendengar, lalu menoleh ke staf pengajar dan berkata, nanti semua wajib hadir. Aku akan menyampaikan kritik keras pada guru-guru yang kemampuan mengajarnya buruk. Ia sangat tidak puas pada Jiang Tian, tetapi tak berani menyinggungnya secara langsung, maka ia menggunakan jurus mematikan ini. Kelas dimulai. Hanya dua kata sederhana, suaranya tidak keras, tetapi Jiang Tian diam-diam membawa seni rahasia raungan naga iblis. Seketika tekanan kuat menyelimuti seluruh ruangan. Pikiran semua orang bergetar dan tanpa sadar mereka menutup mulut. Dalam sekejap, mahasiswa dan dosen menjadi sunyi. Seluruh aula kuliah hening, begitu sunyi hingga jarum jatuh pun terdengar. Namaku Jiang Tian. Kalian bisa memanggilku Guru Jiang atau Profesor Jiang. Mata kuliahku ini berjudul Ilmu Kehidupan dan Futuristik. Sekarang, aku akan menjelaskan apa itu ilmu kehidupan. Jiang Tian menuliskan namanya dengan cepat, mengejutkan banyak orang. Dulu saat ia menggambar jimat, ia telah lama menguasai satu set teknik kaligrafi. Kelas menjadi tenang dan berjalan perlahan. Beberapa mahasiswa mencatat, yang lain mengerutkan dahi saat mendengar. Alur pikir Jiang Tian terlalu luas, kadang mereka tidak mampu mengikuti. Di tengah kelas, tiba-tiba seseorang berdiri dan mencibir. Profesor Jiang, inikah yang Anda sebut ilmu kehidupan? Omong kosong. Semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda tampan dan anggun berdiri. Segera terdengar seruan kaget. Li Linsuan, Profesor Madya Pengobatan Tradisional Tiongkok. Seseorang berseru. Wah, tampan sekali. Opak kaki panjang, tangannya juga indah. Ya, inilah yang disebut sarjana sejati. Dibandingkan dia, Profesor Jiang terlalu vulgar, seperti buruh kasar. Dia Profesor Madya termuda di sekolah kita, Doktor Ganda Biologi dan Pengobatan Tiongkok dari Universitas Kedokteran Tiongkok. 3 makalahnya punya tingkat sitasi tertinggi di negara ini. Secara akademis, dia bahkan bisa menekan Presiden Luo. Seorang mahasiswa pasca sarjana berprestasi berkata dengan penuh hormat. Sepertinya Profesor Li tidak puas. Dia ingin membongkar Profesor Jiang palsu ini. Aku sangat menantikannya. Banyak mahasiswa senang melihat keributan ini. Kampus utama Universitas Farmasi Jinling berbeda jauh dengan Akademi Rende. Secara kekuatan profesional, kampus utama termasuk 3 besar di Tiongkok. Nilainya juga sangat tinggi. Yang masuk adalah mahasiswa-mahasiswa top. Tentu mereka memandang rendah orang seperti Jiang Tian yang mencari ketenaran.
Selesai sudah, Jiang Tian akan dipermalukan. Aku sudah menyiapkan rencana pengajaran untuknya. Kenapa dia tidak mengikutinya? Wajah Lin Monong tegang dan muram. Luo Wen melirik Li Linsuan dengan kagum, lalu pura-pura menunduk menelepon, dalam hati senang melihat hasilnya. Silakan bicara. Menghadapi gelombang tekanan, ekspresi Jiang Tian tak berubah, kata-katanya seberat emas. Apa yang Anda bicarakan? Tembus dinding? Makhluk berbasis silikon? Tubuh terbentuk dari energi asal? Esensinya adalah kehampaan. Ini omong kosong. Li Linsuan memandang Jiang Tian dengan jijik dan tertawa. Yang Anda bicarakan bukan ilmu kehidupan, tetapi sihir, tahayul, fiksi ilmiah. Anda tidak tahu apa-apa tentang kehidupan. Ya, Profesor Li tepat sasaran. Banyak orang merasa masuk akal. Beberapa mencibir, tadi terdengar mendalam, tapi sekarang kupikir omong kosong. Yang lain menepuk meja dan berteriak. Apa yang dilakukan pimpinan sekolah sampai mengangkat penipu seperti ini jadi profesor tamu? Kalau kami tersesat dalam belajar dan riset, siapa yang bertanggung jawab? Seorang kutu buku menggelengkan kepala. Profesor Jiang mengajarkan pseudosains, benar-benar pseudosains, sama seperti penipu mesin gerak abadi. Beberapa dosen mendengus. Kelas macam apa ini? Buang-buang waktu mahasiswa. Lin Monong menutup dahinya, menyembunyikan rasa malu. Kuliah Jiang Tian terlalu memberontak. Bahkan ia sebagai master pun merasa canggung. Jiang Tian tidak panik sama sekali dan tersenyum tipis. Pada tahun 1910, para astronom memprediksi bumi akan bertabrakan dengan komet, dunia panik, mengira kiamat tiba. Ramalan itu benar. Komet besar menyapu bumi, tetapi bumi tetap utuh. Itu karena... Di barisan depan, Profesor Huang Zihui melanjutkan, ekor komet tersusun dari materi sangat tipis, densitasnya serendah 10⁻²2 gram per sentimeter kubik, bahkan lebih, kosong, daripada vakum yang bisa diciptakan di bumi. Jiang Tian mengangguk dan berkata dengan mata berbinar. Namun sebelum bumi melewati ekor komet, siapa yang tahu ini? Manusia sering memandang dunia dengan mata yang kaku. Mereka melihat konsep baru sebagai sesuatu yang tak masuk akal. Ratusan tahun lalu, orang menolak teori matahari sebagai pusat karena mereka melihat matahari terbit dan terbenam mengelilingi bumi. Mereka menolak bumi bulat karena tahu manusia tak bisa berdiri terbalik di langit-langit dan tak bisa hidup di bawah bumi. Dengan cara ini, mereka menarik kesimpulan yang tampaknya benar dari konsep lama dan tergesa-gesa menolak yang baru. Sekarang kita menertawakan keras kepala mereka, akankah keturunan kita menertawakan kita? Jiang Tian memandang sekeliling dan berkata tulus. Mahasiswa sekalian, bahkan fakta yang tampak jelas seperti manusia tidak bisa berjalan menembus dinding pun tidak bisa dianggap sebagai kesimpulan akhir hukum alam. Berhenti berkelit. Li Linsuan tertawa sinis. Teori, tubuh manusia, Anda tentang distorsi ruang sehingga bisa menembus dinding. Baiklah, aku bisa mengakui secara teori. Tapi metode apa yang Anda pakai untuk menghilangkan distorsi ruang dan menenggelamkan dantian dengan mantra? Tahukah Anda berapa elektron volt energi yang dibutuhkan untuk memecah inti atom? Tahukah Anda ilmuwan telah mengerahkan segala cara untuk melepaskan kuark dari kurungan hadron? Belum lagi tingkat yang lebih dalam. Menghadapi pertanyaan itu, Jiang Tian berkata ringan, pohon praktik selalu hijau, teori selalu abu-abu. Jika fakta yang mungkin ada tidak bisa dijelaskan teori yang ada, maka cara terbaik adalah melupakan teori itu dan tidak membuang waktu. Kita harus sepenuhnya memverifikasi fakta, karena kontradiksi semacam itu sering menandai revolusi teori. Pohon praktik hijau? Hahaha, buktikan sekarang. Tunjukkan kemampuan menembus dindingmu. Li Linsuan tertawa keras, lalu wajahnya mengeras, kilatan tajam muncul di matanya. Mulutmu penuh kotoran, omong kosong, mencari ketenaran. Dengan levelmu, kau hanya bisa menipu wanita desa. Tak kusangka kau berani omong besar di institusi pendidikan tinggi. Apakah kau menganggap mahasiswa ini bodoh? Apakah kau menganggap kami para dosen, master, doktor, idiot? Gelar apa yang kau miliki dan makalah apa yang pernah kau terbitkan? Gelar sarjana, tidak ada makalah terbit. Saat kata-kata Jiang Tian jatuh, seluruh aula gempar. Orang seperti ini tidak pantas jadi guru kita. Keluar. Tiba-tiba Ding Jiabi menepuk meja dan berteriak. Ia cantik dan punya banyak pendukung di kalangan mahasiswa dan staf muda. Ia memimpin, segera banyak orang menyahut. Terdengar ejekan, suasana sangat kacau. Melihat Jiang Tian menoleh, Huang Ling'er menunduk dan menarik lengan Ding Jiabi, memohon, tolong, jangan.
Lin Monong menghela napas dan menggelengkan kepala. Walaupun ia dekat dengan Jiang Tian dan tak ingin ia dipermalukan, secara logika ia merasa Li Linsuan benar. Ini lelucon terbesar dalam sejarah Universitas Farmasi Jinling. Seorang dosen berdiri, malas melihat lebih jauh. Penipu seperti Anda bisa jadi profesor tamu? Ini aib bagi Universitas Farmasi, aib bagi akademi, aib bagi staf dan seluruh mahasiswa. Li Linsuan mencibir lagi dan lagi. Laporkan ke Kementerian Pendidikan. Kita harus mengusirnya. Makhluk macam apa ini? Berani jadi profesor di sini. Konyol. Pasti ada konspirasi, pasti ada transaksi. Banyak mahasiswa terprovokasi kata-kata Li Linsuan. Masing-masing dipenuhi kemarahan, seakan ingin menguliti Jiang Tian untuk melindungi martabat Universitas Farmasi Jinling. Kamu menyeretku ke sini hanya untuk menunjukkan ini padaku. Mata Huang Ling'er memerah, seakan akan menangis, ia bertanya pada Ding Jiabi dengan ekspresi rumit. Ling'er, sekarang kamu sadar. Bibir merah Ding Jiabi melengkung, alisnya terangkat tinggi, dengan wajah penuh penghinaan ia berkata. Dia hanya monyet bermahkota, selalu menipu demi ketenaran. Dari kuliah sampai sekarang, jangan lagi berurusan dengannya. Apakah selama ini dia selalu membohongiku? Huang Ling'er merasa pedih, tubuhnya lemas, air mata berkilau di matanya. Sementara Jiang Tian berdiri di atas panggung dengan ekspresi tenang, tatapannya menyapu wajah-wajah yang familiar dari kehidupan sebelumnya satu persatu. Bab 221, Ujung Mikroskopis. Luo Wen tengah bersukacita atas kemalangan orang lain, wajahnya penuh kepura-puraan tak berdaya. Ding Jiabi menggertakkan gigi. Li Linsuan sangat bangga. Pada akhirnya, tatapan Jiang Tian jatuh pada wajah Huang Ling'er. Apakah ia akan menangis? Melihat itu, hati Jiang Tian tiba-tiba berdenyut sakit. Dalam sekejap, Jiang Tian seolah melihat wajahnya yang tersiksa dan putus asa 10.000 tahun lalu. Seolah ia bisa melihat ekspresi pahit dan tak berdayanya dari masa lampau, serta air mata bening yang berkilau itu. Mungkin, demi memberitahu dirinya bahwa ia bukan penipu, ia memang harus melakukan sesuatu? Jiang Tian perlahan menundukkan kepala. Keputusan sudah dibuat di dalam hatinya. Di mata orang-orang, ia tampak seperti tak punya kata-kata lagi, tak punya muka untuk menghadapi siapapun. Tawa ejekan, teriakan, tepukan meja, diskusi, semakin menjadi-jadi, seperti gelombang suara raksasa yang hendak merobohkan aula dan menghantam Jiang Tian si penipu itu ke tanah tanpa ampun. Baiklah, Li Linsuan, kau ingin melihat teknik tembus dinding? Kuharap kau tidak ketakutan sampai mati. Tiba-tiba, Jiang Tian tertawa. Detik berikutnya, ia berjalan menuju dinding ruang kelas. Ia melangkah sambil berkata ringan. Biar ku beritahu kalian, aku tidak memahami teori kalian, dan aku tidak tertarik mempelajarinya. Tapi aku bisa membuat kalian menyaksikan tembus dinding dengan mata kepala sendiri. Langkah naga dan harimau Jiang Tian semakin cepat. Tak lama lagi, ia akan menabrak dinding. Apa yang dia lakukan? Mau membenturkan kepala ke dinding dan meminta maaf dengan kematian? Seorang mahasiswa bertanya bingung. Sengaja membuat misteri? Abaikan saja. Lin Fengmian tak tahan lagi. Dengan alis berkerut, ia berdiri dan berjalan menuju pintu belakang. Lin Monong juga menunduk. Ia tak mampu menahan kekecewaan di hatinya dan tak ingin melihat lebih jauh. Dia memang suka menipu orang. Sungguh mengecewakan. Namun, setetes air mata bening perlahan mengalir di pipi Huang Ling'er yang seputih giok dan transparan. Beberapa langkah terakhir. Jiang Tian hampir seperti terbang. Detik berikutnya. Boom! Dengan suara keras, Jiang Tian menghantam dinding. Ah iya? Mana dia? Kemana dia pergi? Namun saat itu, semua orang berseru kaget. Tak ada yang melihat kepala Jiang Tian berdarah seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, ia menghilang seketika. Profesor Lin Fengmian menoleh dan menyaksikan pemandangan ajaib itu. Tubuh Jiang Tian lenyap ke dalam dinding dalam sekejap. Seolah dua benda tembus pandang saling tumpang tindih, lalu benar-benar menghilang. Kemudian, di bawah tatapan panik semua orang, kepala Jiang Tian muncul dari dalam dinding. Awalnya samar, lalu semakin jelas, disusul bahu, lengan, dan tubuh bagian atasnya. Semua orang membeku. Dunia seakan sunyi. Profesor Lin, apakah Anda percaya padaku sekarang? Kemudian, di bawah tatapan tak percaya semua orang, Jiang Tian melangkah keluar dan berkata ringan. Bagaimana mungkin? Li Linsuan menggosok matanya kuat-kuat, wajahnya penuh ketidakpercayaan.
Semakin ia memahami sains, semakin ia tak bisa mempercayainya. Hanya wanita desa bodoh yang akan percaya teknik tembus dinding, tetapi kini hal itu terjadi di depan matanya. Bagaimana ini manusia? Ini seperti dewa. Sekejap, wajahnya dipenuhi ketakutan, seolah melihat makhluk gaib. Sekarang, kalian bersedia mendengarkan teoriku. Jiang Tian kembali ke podium, memandang hadirin dan tersenyum. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini teknik keabadian? Semua kembali ke kursi masing-masing, wajah penuh hormat dan takut. Bahkan para profesor tua yang tadi hendak pergi pun kembali duduk, menatap sosok tinggi di atas panggung itu. Seperti yang baru saja kusebutkan, tingkatan pemahaman manusia terhadap dunia material hanya beberapa lapisan. Gugus galaksi, sistem bintang, molekul, atom, nukleon, kuark. Konsep keterpisahan materi berlaku pada tingkatan ini, tetapi terlalu dini untuk menyimpulkan secara final. Jiang Tian berkata ringan. Dalam struktur fisik yang diketahui, entitas materi hanya menempati sebagian kecil ruang pada tiap lapisan, seperti benda langit dalam galaksi, elektron dalam atom, inti atom. Dan karena neutrino bisa menembus materi apapun sesuka hati, maka dalam hierarki yang bisa diperkirakan, terdapat celah besar. Suara Jiang Tian menggema di seluruh aula. Sangat menarik. Aku tak menyangka Jiang Tian begitu berpengetahuan. Mata Ding Jiabi berbinar penuh bintang. Saat ini, ia mengagumi Jiang Tian sepenuhnya, seolah lupa bahwa beberapa menit lalu ia menyebutnya penipu. Huang Ling'er memutar matanya pada Ding Jiabi, lalu memandang Jiang Tian di panggung dengan ekspresi rumit. Di tiap lapisan struktur fisik, bagian material hanya menempati sebagian ruang pada lapisan itu. Entitas di lapisan berikutnya hanya menempati sebagian kecil lagi dari bagian material sebelumnya. Rasio itu berbeda-beda, tetapi semuanya jauh lebih kecil dari satu. Jika dianalisis terus, total volume materi di alam semesta adalah deret menurun secara linear. Jika beberapa langkah awal mengikuti pola tertentu dan tak ada bukti cukup untuk membaliknya, maka inferensi berdasarkan pola itu tetap yang paling dapat dipercaya. Jika metode induktif digunakan untuk menyimpulkan bahwa materi dapat dibagi tanpa batas, maka metode yang sama dapat menyimpulkan bahwa jumlah total bagian material pada akhirnya mendekati nol. Oleh karena itu, materi hanyalah bentuk keberadaan dalam ruang yang terdistorsi pada banyak tingkat dan dibatasi oleh medan gaya. Di ujung mikroskop, tidak ada apa-apa. Itulah kesimpulanku tentang hakikat materi. Logika Jiang Tian sangat ketat. Banyak cendekiawan mengangguk-angguk seperti mabuk dan menghela napas panjang. Menarik sekali. Seperti kitab surgawi. Teori ini mirip dengan yang dibayangkan Janos dalam buku astronomi. Jadi begini. Mahasiswa yang mendengar kabar itu terus berdatangan. Bahkan banyak pimpinan sekolah ikut hadir. Namun tak peduli jabatan atau gelar akademis mereka duduk seperti murid sekolah dasar, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memenuhi lorong dan sudut aula. Jika materi hanyalah ruang terdistorsi yang dibatasi medan gaya, maka dua kepulan asap dan dua berkas cahaya bisa saling menembus karena ada cukup ruang seragam di antara mikrostruktur terdistorsi. Tubuh manusia dan dinding tidak bisa saling menembus bukan karena tak ada celah, tetapi karena distorsinya. Seperti batang tembaga melengkung tak bisa menembus pipa tembaga melengkung, walau diameternya lebih besar. Namun jika distorsi dihapus, keduanya bisa saling menembus. Artinya, selama kau punya kekuatan untuk menghilangkan distorsi ruang, secara teori kau bisa menembus dinding. Masalahnya adalah, bagaimana menghapus distorsi ruang. Jiang Tian menyimpulkan dengan tegas. Aula sunyi. Aku tak sanggup lagi. Aku merasa jatuh cinta pada Profesor Jiang. Kenapa dia sehebat ini? Dibanding dia, profesor sekolah kita seperti sampah. Banyak mahasiswi terpesona, mata berbinar. Pengetahuan ini seperti ceramah dari dewa. Dia tahu terlalu banyak, kosmologi, astrofisika, biologi, bahkan futuristik. Lin Monong dan para cendekia muda tercengang. Seolah nada rendah dalam benak mereka berdengung. Seolah pikiran mereka menunggang puncak yang bergetar perlahan, melesat ke kedalaman alam semesta mendengar musik surgawi misterius. Sarjana seperti dewa. Mata Lin Fengmian berkaca-kaca. Ini bukan sekadar ilmu kehidupan. Ini sudah menyentuh kebenaran materi dan misteri alam semesta. Ia merasa seolah api surgawi menari dalam pupil Jiang Tian. Ia seperti Prometheus yang mencuri api langit. Jika dia tinggal setahun 2 tahun, Nobel pasti miliknya. Universitas Farmasi Jinling akan melesat.
Banyak profesor tua meneteskan air mata karena terlalu bersemangat. Aku benar-benar meremehkannya. Dia terlalu menakutkan. Luo Wen cemas, segala tipu daya kecilnya lenyap, tergantikan rasa takut mendalam. Setelah kelas berakhir, mahasiswa enggan pergi. Profesor Jiang, lanjutkan lagi. Masih ada minggu depan. Jiang Tian berkata ringan, jika ingin memahami teoriku lebih dalam, kalian bisa mendaftar masuk laboratoriumku. Daftarkan diri pada Lin Monong. Laboratorium Sani? Apa itu? Mahasiswa sekalian, ini laboratorium yang didirikan bersama grup Raja Obat dan sekolah kita. Investasinya 100 juta. Luo Wen berdiri dan berkata bersemangat. Di bawah kepemimpinan Profesor Jiang, pasti akan mencapai prestasi besar. Ia memandang Jiang Tian dengan hormat. Profesor Jiang adalah tuan muda grup Raja Obat. Dialah yang membawa dana riset ini. Ling Er, jadi dia ternyata tuan muda grup Raja Obat. Berpengetahuan luas, berbakat, dan juga kaya raya. Menurutmu, apakah mungkin takdir kalian berlanjut lagi? Mata Ding Jiabi berbinar. Wajahnya memerah saat menarik Huang Ling Er dan bertanya dengan penuh semangat. Bersambung.